حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang diberkahi Allah Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh petugas, materi yang kita bahas yang hari ini adalah tentang bahaya hoax dan dosa besar bagi orang yang menebarkan kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada beberapa poin yang mesti kita bahas, ma'asyiral muslimin. Poin pertama adalah surat Al-Hujurat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiq, jika datang kepada kalian orang fasik. Fasik itu orang muslim yang melakukan dosa, ma'asyiral muslimin. In ja'akum fasiqum binaba, jika datang orang fasik kepada kalian suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah, maka tabayyunlah, antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan kecelakaan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian menjadi menyesal terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, memiliki sabab nuzul. Ketika Nabi SAW mengirim Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid untuk mengambil harta sedekah dari Banil Mustaliq.
Rupanya Banil Mustaliq itu menyambut utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil zakat ini dengan bala tentaranya sebagai bentuk penghormatan. Tetapi Walid bin Uqbah suudzon ma'asyiral muslimin, disebabkan adanya permusuhan di antara dia dengan mereka pada waktu jahiliyah. Langsung dia mengatakan, langsung balik pulang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan mereka tidak mau membayar zakat dan malah ingin membunuh saya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah dan beliau langsung mengirim bala pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Banil Mustaliq. Ketika mereka menunggu-nunggu utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung datang, akhirnya mereka berjalan untuk mencari, untuk menyambut, menyusul. Dan di tengah jalan itulah mereka berpapasan dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ma'asyiral muslimin menjadi jelas bahwa Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini dia telah menebar kebohongan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqum binaba, jika datang kepada kalian orang fasik dengan suatu berita, sebelum menerima berita cek dulu, sebelum mempercayai berita cek dulu benar apa tidak, dan jangan sampai kita menyebarkan berita itu kalau masih belum jelas asal usulnya. Karena kalau beritanya bohong kemudian langsung kita percayai atau kita sebarkan, antusibu qauman bijahalah, kalian bisa mencelakai suatu kaum padahal kalian tidak ngerti, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kalian pun menyesal terhadap apa yang telah kalian lakukan. Ini poin pertama ma'asyiral muslimin. Kemudian poin yang kedua, jangan sampai kita itu menjadi corong berita bohong, hanya sekedar menyebarkan tanpa tahu kebenarannya. Ini sudah cukup membuat kita berdusta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu berdusta ketika dia menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang kita merasa itu, walah ini apa? Kita menganggap remeh itu ma'asyiral muslimin. Padahal perkara yang kita anggap remeh itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 15 berkaitan dengan berita hoax ketika Ummul Mukminin Aisyah dituduh berselingkuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap itu adalah suatu perkara yang remeh, suatu perkara yang tidak berharga, tetapi itu di sisi Allah sangat besar dosanya. Na'udzubillah. Hati-hati ketika mengucapkan suatu perkataan. Hati-hati jangan sampai kita menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kadang-kadang benar saja kita nggak boleh menyampaikan kepada orang lain. Maka bagaimana kalau itu adalah fitnah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat. Ma yatabayyanu ma fiha. Dia tidak tabayyun dengan kalimat yang dia ucapkan. Benar apa enggak? Ini berita bohong apa tidak bohong? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yahwi biha finnar. Dia akan dijatuhkan dalam neraka. Ab'adama bainal masyriqi wal maghrib. Yang jaraknya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Na'udzubillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian poin yang ketiga ma'asyiral muslimin. Orang yang menyebarkan berita hoax. Orang yang menyebarkan fitnah. Sampai viral. Ini adalah dosa jariah. Ketika di sana ada amal jariah, yaitu amal ketika orang yang meninggal pahalanya terus mengalir, maka ada juga ma'asyiral muslimin orang yang sudah meninggal tetapi dosa-dosanya terus mengalir dan datang kepada dia. Inilah yang disebut dengan dosa jariah. Kebohongan di media sosial yang terus dibagikan akan menjadi dosa jariah selama informasi salah tersebut dipercayai orang lain.
Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basara, mata, wal fuad, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna sam'a, yang kita dengar, wal basar, yang kita lihat, wal fuad, yang kita renungkan. Apa kata Allah? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tentang dalil adanya dosa jariah, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 25. Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatai yaumal qiyamah, agar mereka mengemban dosa-dosa mereka sendiri dengan sempurna pada hari kiamat. Kemudian ini yang dosa jariah. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, sungguh buruk sekali dosa yang mereka kerjakan itu, ma'asyiral muslimin. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mengomentari surat Yasin ayat 12, yang Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang mati, Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami Allah yang mencatat apa yang mereka persembahkan, yang mereka kerjakan, kebaikan atau keburukan, wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, tuba, beruntunglah, liman mata wa matat ma'ahu dhunubuh, beruntunglah bagi orang yang mati dan mati bersamanya dosa-dosanya. Wal wailu tawilu, dan kebinasaan yang panjang, liman yamutu, bagi orang yang mati, wa tabqa ma'ahu dhunubuh, sementara dosa-dosanya terus mengalir bersamanya. Mi'ata sanah, 100 tahun, wa mi'atai sanah, 200 tahun, yu'adzabu biha fi qabri, dia diazab gara-gara dosa itu di kuburannya, wa yus'alu anha ila inqiradiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban sampai dosa-dosa itu berhenti. Berarti ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin. Mulai saat ini mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga tangan kita. Setiap ada berita yang datang, kita cross check dulu, kita tanyakan dulu benar tidak. Antusibu qaumam bijahalah, jangan sampai gara-gara berita bohong akhirnya kita memecat orang, kita membenci orang, kita memusuhi orang. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, padahal orang itu tidak tahu menau, sehingga kita menyesal atas apa yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tinggal poin terakhir, yaitu ancaman azab bagi pendusta, bagi orang yang menyebarkan hoax, bagi orang yang menyebarkan dusta sampai viral. Dalam hadis sahih dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sahih ma'asyiral muslimin, ada dalam Sahihul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat banyak hal dalam mimpi beliau, di antaranya adalah ini.
Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Maka kami mendatangi seseorang yang dia terlentang di atas tengkuknya. Wa idza akharu qa'imun alaihi bikallubin min hadid. Rupanya ada satu orang berdiri di sampingnya sambil membawa gancu dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada syiqqai wajhihi. Kemudian orang yang berdiri yang membawa gancu itu, dia menusuk rahangnya. Fayusharshiru shidqahu ila qafah. Menusuk rahangnya tembus sampai tengkuk. Wa min kharahu ila qafah. Menusuk hidungnya, lubang hidungnya tembus sampai tengkuk. Wa ainahu ila qafah. Kemudian menusuk matanya dengan gancu itu tembus sampai tengkuk. Qala Abu Raja fayashukku. Dan kemudian membelah. Thumma yatahawwalu ilal janibil akhar. Ketika sisi ini sudah selesai, dia berpindah kepada sisi yang lain, ma'asyiral muslimin. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awal. Maka dia melakukan pada sisi kiri seperti yang dia lakukan pada sisi yang kanan. Fama yafrughu min dhalikal janib. Ia belum selesai dari sisi yang kiri. Hatta yasihha dhalikal janibu kamakan. Hingga sisi kanan ini kembali seperti sedia kala. Fayaf'alu mithla ma fa'alal marratal ula. Maka dia pun melakukan hal yang sama sekali lagi di sini. Seperti tadi dia melakukan pada kali yang pertama. Pada akhir hadis ma'asyiral muslimin, saya bacakan artinya. Adapun orang yang kamu datangi tadi, yang dirobek sudut mulutnya hingga ke tengkuk, lubang hidungnya hingga ke tengkuk, dan matanya hingga ke tengkuk, dia adalah seseorang yang keluar dari rumahnya. Lalu dia membuat satu kebohongan, hingga kebohongan itu viral, tersebar luas, mencapai ufuk. Tentunya hadis ini ma'asyiral muslimin sangat relevan dengan fenomena hoax yang viral. Di zaman dulu berbohong hingga ke ujung dunia sampai viral mungkin sulit. Namun sekarang hanya dengan satu klik share di media sosial, sebuah kebohongan bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah azab kubur bagi orang yang menyebarkan berita bohong. Maka saya berwasiat kepada saya dan kepada semua hadirin, mari mulai saat ini kita berhati-hati dalam menyebarkan berita. Bahkan kadang-kadang ketika berita itu benar pun, Nabi SAW mengatakan, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupinya di dunia dan di akhirat. Ini saja khutbah kita siang hari ini, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din. Wansur ibadakal muwahhidin. Wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal islam wal muslimina bisu'in fa ashghilhu binafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina. Waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli. Rabbana ighfir lana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة